diproses untuk disampaikan ke yang kita hanya rekomendasi aja kenyataannya dan mereka yang mengeksekusinya. Kalau bicara APK bukan pelanggaran. Kemudian kita juga tahapan ini udah Pak Dian ya, tahapan kampanye kita. Kemudian dalam kampanye ke teman-teman kita cari tahu yang melakukan kampanye, dan alhamdulillah teman-teman PKD ada beberapa yang sudah mengawasi pertemuan terbatas beberapa desa. Kita lakukan itu dan laporannya sekarang Bawaslu itu seolah-olah kayak dari repot setiap hari kita melakukan laporan, dan kita tidak ada hal yang ini dalam masa kampanye, karena kalaupun tidak ada kegiatan pertemuan terbatas, kita juga pengawasan untuk APK, karena selain pertemuan terbatas kita juga ada di situ mengawasi juga APK dan bahan-bahan kampanye. Nah di situ di mana sih APK dan bahan kampanye yang saya sampaikan tadi di ranah-ranah pelanggarannya. Jadi teman-teman PKD dan kita sebagai pengawas, setelah misalkan donasi yang di protokol ini, kita masuk juga ke di luar donasi seperti jalan-jalan desa, rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah. Adakah bahan kampanye itu di situ yang artinya yang dilarang berdasarkan undang-undang? Begitu sampai di sini terus mobile terus panwas. Dan teman-teman di PKD juga saya sampaikan untuk dari sekarang itu kita siang malam siaga dan mobile siang malam, mobilenya mulai pengawasan. Sudah saya tekankan ke rekan-rekan dan alhamdulillah para PKD sedang melaksanakan itu. Karena dari bulan November kemarin kita sebelumnya kita masalah data pemilih, dan bulan November itu sudah beberapa kegiatan saling tumbuh. Nah, sekarang belum lagi kegiatan nanti logistik. Saya sampaikan juga untuk tahapan logistik. Sekarang kita baru menentukan sama-sama PPK kemarin mengundang kami dengan Polres Rincang untuk dasar koordinasi. Sebetulnya yang menentukan itu kan mereka sendiri, tapi karena koordinasi kita adalah bagian dari koordinasi dengan mereka, kita sudah mempunyai gudang logistik yang dianggap yang merepresentasikan bahwa itu aman, yaitu di GOR KPGJ di situ. Ya kebetulan itu dipimpin oleh dua institusi, kepolisian dan TNI, kemudian Bawaslu juga dekat, PPK juga dekat. Saya pikir itu sangat strategis. Tapi tidak demikian teman-teman, karena tidak mudah untuk menentukan gudang logistik. Tadi saya sudah sampaikan mengenai sedikit tentang tahapan-tahapan termasuk kampanye. Kemudian kita masuk ke tahapan logistik. Pengawas pemilu itu wajib melaksanakan pengawasan pendistribusian logistik, termasuk tempat gudangnya juga untuk tempat distribusinya. Tapi di situ tidak terlalu dalam, dan sekarang bahkan kita juga tidak sembarangan bisa masuk ke gudang. Tidak ada aturannya. Hanya saya menyampaikan waktu koordinasi itu, pertama aman dari keamanan yang berhubungan dengan yang dapat mengganggu terhadap keutuhan logistik. Mungkin paham ya, bisa diterjemahkan. Kemudian aman dari cuaca, dan secara alam aman, contohnya musim hujan, karena
sudah pernah ada kurang ini dan tapi diperbaiki, alhamdulillah diperbaiki. Nah yang sekarang itu dari warganya sekarang aman dari karena kita melaksanakannya begitu masuk logistik, kemungkinan curah hujan sedang tinggi-tingginya sampai pelaksanaan pemilu itu curah hujannya sedang tinggi-tingginya biasanya berdasar kebiasaan Desember, Januari, Februari, Maret itu kan sedang tinggi-tingginya curah hujannya. Dipastikan itu aman dari gangguan alam. Kemudian yang ketiga, dipastikan bahwa gedung itu akses untuk keluarnya aman. Aman itu dalam arti aksesnya itu bisa seperti tadi yang poin pertama, bisa terjaga kebutuhannya. Kalau satu pintu ya satu pintu bisa. Kalau ada pintu-pintu lain, akses yang lain perlu ditutup dulu. Jadi kami menyampaikan beberapa poin itu. Karena di logistik itu, yang namanya logistik itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam pemilu. Yang bisa menentukan adalah di logistik, di situ. Ada yang saya mungkin terlalu jauh ya Pak, bapak-bapak media semuanya. Ada peluang di situ kalau misalkan logistik tidak aman. Bicara satu jenis aja logistik berupa surat suara. Kalau misalkan bocor dari gudang, itu kan efeknya ya tidak bisa ya paham mungkin rekan-rekan itu dari satu itu aja, dari satu jenis. Karena logistik itu kan berdasarkan undang-undangnya ada logistik yang pokok, ada bahan-bahan logistik yang lain. Di situ dipisahkan. Seperti kalau jenis vakum itu masuk bahan tambahan. Tapi kalau misalkan surat-suara dan lain-lainnya itu adalah bahan logistik yang sangat pokok. Jangan yang pokok, yang tambahannya aja itu harus dijaga dekat keutuhannya. Karena fungsinya sama. Kalau ada bahan pokoknya tidak ada, misalkan paku sudah ditentukan itu bahan tambahan untuk mencoblos ke surat suara. Ketika misalkan orang tidak menggunakan fasilitas itu kan dianggap tidak sah. Misalkan sama tangan, itu kan dianggap tidak sah. Jadi pengaruhnya besar. Jadi semua bahan pokok dan tambahan logistik harus dipastikan sangat utuh keberadaannya. Kemudian nanti setelah masuk ke gudang, kita juga mengawasi pendistribusian sampai ke tingkat KPPS di situ. Dijaga lagi keutuhannya di situ. Setelah itu, nanti setelah pemungutan suara selesai, itu pun sangat dijaga keutuhannya. Karena itu sudah jelas, itu adalah yang akan menyampaikan hasil dari penyelenggaraan pemilunya. Itu rekan-rekan semua. Dan semuanya diawasi. Nah, karena kurangnya personil, nanti saya masuk ke tahapan ini sudah barusan. Kemudian juga kita masuk ke tahapan nanti pemungutan suara. Seperti yang tadi saya sampaikan, dari mulai kita mengawal hak pilih yaitu tanggal 14 Februari itu masuk ke dalam tahapan pengawasan pemungutan suara. Kalau misalkan ada orang yang berhak di situ belum tetap oleh DPT kemudian tidak difasilitasi, itu masuk juga pelanggaran. Dan kita pastikan semuanya bisa terfasilitasi oleh KPPS. Kalau misalnya sekarang sudah di KPPS. Dan kami dibantu oleh nantinya pengawas TPS
Jadi kita akan merekrut sebanyak 147, kalau tidak perubahan, dan memang tidak ada perubahan, 147 pengawas TPS yang akan disebar ke seluruh TPS yang ada di Kecamatan Jatinunggal. Kenapa 147? Itu sesuai dengan kebutuhan, karena TPS kita jumlahnya ada 147 TPS dengan jumlah maksimal 300 orang, 300 orang memilih di situ. Jadi setiap pengawas TPS memastikan dia mengawasi sekitar maksimal 300 orang, dan mudah-mudahan hadir semuanya. Dan pengawas TPS juga mendata, mengawasi ketika DPK difasilitasi atau tidaknya pada saat pemungutan suara, dan dipastikan logistik di situ utuh. Kita sama-sama mengecek di situ dengan KPS. Kemudian kita masuk ke tahapan pemungutan, tahapan penghitungan suara. Nanti juga mungkin pengawas TPS teman-teman nanti akan ada pelatihannya, karena itu sangat krusial sekali, harus betul-betul memahami. Kenapa harus memahami? Contoh saja. Ketika kita menjumlah dan mengurangi jumlah surat suara, itu mereka harus paham berapa yang hadir, di situ yang menggunakan hak pilihnya. Misalnya surat suara 300, yang hadir misalkan 280, mereka harus memastikan sisa dari surat-suara itu 20 lembar. Ini hanya ilustrasi saja. Dikurangi, udah yang 20 lembar itu termasuk yang rusak, ada yang rusak. Ditambah dengan cadangan yang 2%. Jadi kalau di situ hak pilihnya 300, itu pasti mereka dipastikan dapatnya 306 jumlahnya. Jadi harus diingat di situ. Saya sampaikan nanti ke PTPS, sebelum cara penghitungan dipastikan dulu di situ. Takutnya nanti ya di situ kan masih ada. Karena kenapa? Pengawas itu bawaannya kan curiga, harus sudon, harus curiga terus. Itu curiga terus. Sementara kita kan jangan curiga, tapi memang tugas ini harus curiga. Kita harus curiga. Semua masalah yang ada indikatornya ke pelanggaran, kita harus betul-betul curiga. Dari situ berawal dari curiga. Lalu di lapangan, kalau hasil curiga kita benar, itu dugaan pelanggaran baru masuk ke sini. Gitu teman-teman. Jadi tidak mudah kerjaan Panwas sebenarnya. Tapi dengan kita menyampaikan dan kerjasama yang baik dengan teman-teman, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kita pun dari mulai komisioner, kemudian sekretariat, tadi kembali saya ke belakang, kita melakukan peningkatan kapasitas termasuk PKD dan nanti juga pengawas TPS, karena modalnya di situ, dasarnya di situ. Kalau kapasitas kita tidak mumpuni, yang harap pengawasannya bisa berhasil. Kami pun di sini setiap bulan dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas. Kemudian juga hampir setiap bulan. Kemudian juga setiap tahapan pemilu kami juga melaksanakan BIMTEK. Kami di BIMTEK oleh tingkat kabupaten, kemudian PKD oleh tingkat kecamatan, bahkan kadang-kadang PKD juga oleh tingkat kabupaten. Itu semua setiap tahapan. Kemudian juga di kegiatan di dalam kantor pun sama. Jadi seminggu sekali kita melakukan rapat dalam kantor. Itu hanya untuk meningkatkan kapasitas sebagai dasar kita melakukan pengawasan yang nanti hasil pengawasannya benar-benar sesuai dengan regulasi-regulasi yang sudah ditentukan untuk pemilu 2024.
Mungkin nanti untuk tambahannya saya berikan waktu kepada kepala divisi untuk menyampaikan. Saya pikir saya terlalu lama menyampaikannya karena memang terlalu panjang sebetulnya, ini nggak detail ya. Ini hanya sebagian saya setiap tahapan. Ya seperti itu kami mengawal demokrasi itu dan sampai dengan pemungutan suara, penghitungan suara, sampai dipastikan logistik itu aman dan utuh kembali ke gudang KPU. Dan kami pun masih menjalankan tugas biasanya sampai dilantik para peserta pemilu. Mungkin saya sampaikan untuk kesempatan ini, saya mohon dengan hormat ke teman-teman media dan para aktivis, kemudian juga dari ormas-ormas yang ada di atau kelembagaan yang ada di Kecamatan Jatinunggal untuk menyebarluaskan informasi tentang apa yang saya sampaikan barusan, karena apa yang saya sampaikan barusan mengacu kepada regulasi pemilu 2024. Kalaupun misalkan ada kesalahan yang saya ucapkan itu di luar regulasi, mungkin kalau yang Indonesia saya maafkan sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan baik ucapan maupun secara lisan maupun tidak bisa. Kadang-kadang kita ada lupanya, kadang-kadang. Dan saya mohon dengan kegiatan seperti ini, kita outputnya setelah melakukan diseminasi teman-teman ke publik, saya berharap pemilu 2024 Kecamatan Jatinunggal bisa kondusif, berjalan dengan lancar dan baik, menghasilkan para pemimpin yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pemilu tentunya. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.